Mari kita ngomong mengenai RPE. RPE itu intinya kayak skala intensitas lah, 1 sampai 10. Jadi seberapa susah sih latihan itu kalau misalnya kalian di mobil, kan kanan tuh yang speedometernya berapa kilometer per jam, yang kiri itu yang kalau bunyi mesin apa RPM ya. Yang 1 sampai 10 tuh yang kayak mendekati angka 8 dia merah. Jadi kalau bunyi mesin kayak nah gitu. Yang pergantian gigi. Nah, itu tuh di latihan juga sama kayak gitu. Nah, pada saat kita latihan, kalau misalnya kita latihannya banyak, repetisi 100, tapi kayak ya tingkat kesulitannya cuma 5 juga sama juga bohong gitu. Tapi kalau misalnya kita terlalu maksa sampai jebol sampai 10 juga nggak bagus karena tekniknya juga jadi amburadul. Jadi otomatis biasanya yang saya anjurin itu untuk latihan yang biasa ya, kayak latihan yang biasa bukan yang lagi ngetes itu ya, latihan biasa, saya akan merekomendasi RPI 7 sampai 8. Artinya apa? Artinya tuh kita masih bisa 2 sampai 3 reps lagi lah sebelum benar-benar fail. Maksudnya 2 sampai 3 reps lagi kita tahunya dari mana? Satu, biasanya itu bisa ketahuan dari kecepatan kita ngangkat. Jadi kalau misalnya masih cepet banget itu biasanya ya masih belum gitu. Tapi begitu masuk ke RP 78 tuh biasanya udah mulai lambat nih. Udah mulai gitu, udah mulai lambat gitu. Kayak misalkan RP 6 tuh udah mulai yang tadinya masih kalau udah mulai. Nah gitu. Nah kalau misalnya lu terusin makin lama makin lambat kan. Nah makin lambat muka lu makin jelek. Nah itu udah mulai mendekati RPI 78 itu tuh range-nya di situ. Jadi muka jelek makin lambat. Nah itu RPI 78. Kalau misalkan Anda lagi ngetes, jadi kalau misalnya di programku tuh aku sekarang sering kasih tes, kayak tes kemampuan, kayak lagi ujian gitu loh. Anda sekolah 3 bulan, terus ada bulan keempat Anda ujian exam. Prinsipnya sama, oke? Jadi tes, angkat beban yang seberat-beratnya di dalam reps misalkan 8 atau repsnya 6. Cari beban seberat-beratnya untuk bisa 6 sampai 8 reps gitu misalkan ya. Atau bisa juga misalkan push up. Oke, coba push up bis tes sebisa-bisanya paling banyak tuh bisa berapa reps, kurang lebih seperti itu. Kalau biasanya kalau pakai body weight itu kayak repsnya sebanyak-banyaknya. Jadi dari situ tuh bisa jadi data. Nah, biasanya kalau kita lagi ngetes itu biasanya mendekati failure atau bisa dibilang RPI 9 atau 10. Kalau 9 itu tuh udah pelan banget tapi bener-bener kayak apa ya? Pelannya tuh kayak siput gitu. Dan mukanya udah pasti udah jelek banget, gitu-gitu udah mukanya. Nah itu tuh lebih pelan lagi. Jadi otomatis tuh pakai patokan itu aja. Mungkin untuk orang awam yang baru mulai tuh belum tahu ya RPI ini berapa. Jadi pakai aja muka sama speed. Jadi itu bisa untuk ngebantu. Oke. Nah ada juga istilah deload. Deload itu adalah kasarnya kita tuh tetap latihan tapi lebih santai. Nah itu biasanya tuh setiap 4 minggu, ada setiap 5 minggu, tergantung minggu-minggu sebelumnya tuh udah bener-bener latihan atau enggak gitu. Nah kalau misalkan pas lagi aduh maaf atau pas lagi di load paling saya rekomen RP 4 sampai 6. Jadi tetap latihan tapi santai, masih bisa kayak lu tau gak sih gini-gini, lu tau gak sih kok dia gitu banget sih. Nah gitu. Itu masih di load tuh. Itu kalau lagi ngangkat masih bisa gosip. Nah itu di load namanya. Masih bisa mikir yang lain, nah itu di load. Kasarnya kalau udah mulai melambat, stop. Itu berarti dia udah mulai masuk ke area 78. Oke? Jadi sengaja. Jadi kita ada periodisasinya. Kapan harus ngegas, kapan harus ngadem, kapan harusnya kerja santai, kapan harus jeder. Kurang lebih seperti itu. Oke? Silakan dicoba.